إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن. كل من كان محبا لهم، كل من كان محبا لهم يدخل الجنة من غير حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين washabil mayaminal muntajabin. Alhamdulillah, sore hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang falsafah wujudi daripada Hazrat Fatimah As-Zahra salamullah alaiha, yang mana tentu kita akan menelusuri biografi hidup beliau. Nah, sudah kita singgung beberapa tema-tema sebelumnya, dan sekarang kita akan memasuki tema kunyah Hazrat Fatimah. Kunyah sendiri ini ya adalah suatu lafaz yang mempunyai hubungan dengan abun, ayah, dan ibu. Dan sebagian juga memandang bahwa lafaz ini punya hubungan dengan ibn dan bint, anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ada lagi sebahagian yang berpandangan bahwa ia mempunyai juga hubungan dengan akhun dengan ukhtun, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Nah, penggunaan kunyah sendiri itu dalam 3 bentuk. Pertama, bagi memuji dan membesarkan. Yang kedua, sebaliknya, untuk mencela dan merendahkan, menghinakan. Jadi tidak semua kunyah itu ya membesarkan dan memuji. Kunyah sebenarnya semacam apa istilahnya ya, panggilan terhadap seseorang. Nah, yang ketiga sebagai nama. Jadi 3 bentuk ini penggunaan kunyah. Allamah Ibnu Shah Osub berkata, kunyah Hazrat Zahra itu adalah Ummul Hasan, Ummul Husain, Ummul Muhsin, Ummul A'imah, dan Ummu Abiha. Jadi tentu jelas maknanya kan, kalau kita artikan adalah ibu. Jadi ibu Hasan, ibu Husain, ibu Muhsin, ibu para imam. Nah, yang istilahnya agak sedikit menjadi bahan pembahasan di sini yaitu Ummu Abiha. Kalau kita maknai yakni ibu ayahnya. Nah, ada beberapa tinjauan
ya tentunya terkait masalah Ummu Abiha ini yang kita akan bahas secara spesifik nanti. Maula Muhammad Ali Ansari berkata, sebahagian dari ulama menyebutkan kunyah-kunyah lain daripada Hazrat Fatimah seperti Ummul Khairah, Ummul Mukminin. Ya, kalau istri para nabi, istri-istri nabi kan juga kunyahnya adalah Ummul Mukminin. Ya. Ummul Akhyar, Ummul Fadail, Ummul Ulum, Ummul Kitab. Jadi ini juga beberapa kunyah yang sebagian ulama sebutkan. Di dalam kitab Nukhbatul Bayan terdapat kunyah lain yang disebutkan terhadap beliau, yaitu Ummul Asma. Asma kan sebagaimana kita tahu itu adalah jamak daripada ismun, ya nama. Asma nama-nama. Asmaul Husna, ya, terhadap nama-nama Tuhan disebut Asmaul Husna. Ummu Asma yang juga disebutkan oleh Kharazmi di dalam maktalnya. Nah, mungkin kunyah ini dikarenakan berbilangnya Asma Husna, nama-nama indah, nama-nama baik pada beliau, yang tentunya menggambarkan sifat-sifat tinggi dan agung serta makam-makam yang tinggi. Nah, itu tinjauan daripada Ummu Asma. Berikutnya sebab, ya, beliau diberi kunyah Ummu Abiha. Nah, ini yang kita akan bahas secara spesifik. Ya, ada beberapa tinjauan mengapa Hazrat Fatimah dipanggil dengan Ummu Abiha, ibu ayahnya. Di sini tentunya ada beberapa poin. Ya, pertama, sebab beliau menjadi Ummu Abiha atau dipanggil sebagai Ummu Abiha, yakni perilaku beliau yang menunjukkan seperti keibuan lah, seorang ibu, ya. Perilaku beliau terhadap Nabi, ya. Jadi beliau seperti seorang ibu yang punya satu anak atau anak tunggal yang sedemikian penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, ya, di dalam istilahnya berperilaku terhadap Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia seperti seorang ibu terhadap Nabi. Nah, jadi secara mutakabil, ya, mutakabil, istilahnya itu mutakabil, yakni di dalam berhadapan Hazrat Fatimah dengan Nabi, ya, dia bermuamalah seperti seorang ibu terhadap seorang anak. Nah, di mana di sejarah itu terdapat riwayat yang menunjukkan hal ini. Jadi terdapat berita yang banyak, akhbar atau disebut juga riwayat, ya, yang menerangkan bahwa Nabi apabila dia, ya,
misalnya Hazrat Fatimah datang, ya. Nah, Nabi akan berdiri dan menyambutnya serta mencium tangan Hazrat Fatimah. Demikian pula ketika Hazrat Fatimah, Nabi mau bepergian, mau musafirat, ya. Nah, Nabi pertama menemui dulu. Nah, ini bukan pergi musafirat, tapi kembali dari musafirat. Yani kembali dari perjalanan yang beliau temui terlebih dahulu itu adalah putrinya. Nah, sedikit ada masalah tarbiyah anak di sini saya ingin katakan. Jadi kalau misalnya kita mempunyai anak, ada perempuan, ada laki-laki, ya. Nah, dari perjalanan itu memang anak perempuan itu diistimewakan. Bukan berarti tidak adil terhadap anak, tapi demikianlah, ya. Anak perempuan, misalnya kalau terbatas uangnya untuk membelikan oleh-oleh anaknya, didahulukan perempuan. Ya, didahulukan perempuan yang dibelikan. Ya. Kemudian ketika pulang, yang pertama ditemui dulu itu adalah anak perempuan. Ya, nanti yang laki-laki. Dan memang seperti itu. Ternyata fenomena kehidupan dalam keluarga itu. Karena kalau anak perempuan itu dibelakangkan, biasanya dia menangis. Ya, dia menangis. Ya, kalau misalnya kita lebih dahulukan anak laki-laki, apalagi kalau oleh-olehnya itu anak laki-laki lebih dia lihat bagus ketimbang punyanya, dia akan menangis, ya, ngambek biasanya. Jadi seperti itu kenyataannya. Makanya Islam juga mengajarkan seperti demikian sesuai dengan tabiatnya manusia. Ya, jadi kalau bepergian kemudian kembali, ya pertama anak perempuan ditemui. Kalau misalnya beli oleh-oleh, ya oleh-olehnya lebih sedikit perempuan banding laki-laki. Artinya lebih istimewa lah, ya, seperti itu. Nah, saya sendiri juga punya semacam tinjauan, ya. Saya buka dulu ini. Dan di kitab ini tidak disinggung, ya. Kenapa Nabi di dalam menyikapi, ya, terhadap Hazrat Fatimah sedemikian menunjukkan suatu pemuliaan, ya. Ini juga ada latar belakang sosiologinya, ya. Yaitu sebagaimana kita pahami masyarakat jahiliyah, ya, sedemikian memperlakukan anak perempuan, ya. Sebenarnya bukan cuma masyarakat jahiliyah, masyarakat peradaban dunia, ya, sedemikian itu memperlakukan anak perempuan atau wanita. Dalam artian perempuan ditempatkan pada kelas lebih rendah daripada laki-laki. Kalau kita mau telusuri peradaban Cina, peradaban Mesir, peradaban Eropa, ya berbagai peradaban. Nah, peradaban Arab, jahiliyah, lebih lagi istilahnya kalau kita lihat penjelasan ayat suci Al-Quran, sampai mengubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi kalau mereka diberitakan anak yang dilahirkan istrinya, langsung muswaddah dia punya wajah, langsung, ya, istilahnya hitam dia punya wajah, karena sedemikian ia tidak bisa tanggung kalau anak perempuan, ya. Jadi peradaban seperti itu. Sebenarnya peradaban barat juga itu dengan konsep feminismenya itu latar belakangnya
tidak jauh sebenarnya adalah perempuan tetap sebagai kelas kedua. Meskipun kita lihat misalnya sekarang di dunia barat perempuan bisa jadi presiden, bisa jadi anggota parlemen, bisa jadi pemimpin misalnya, tapi sebenarnya latar belakangnya juga masih terinspirasi ya seperti itu. Ya. Jadi dulu di peradaban barat perempuan itu tidak diberi hak milik. Semua milik itu adalah laki-laki. Perempuan tidak punya hak milik. Ya. Dan perempuan tidak bekerja karena kalau bekerja misalnya mempunyai hak milik. Tapi kemudian dengan revolusi industri ya butuh tenaga istilahnya yang sifatnya bisa mudah diatur dan murah. Nah, makanya perempuan diberilah peluang masuk dunia kerja dan diberi juga lah ia istilahnya bisa mempunyai hak milik, pemilikan. Ya, seperti itu. Dan peradaban Eropa berkembang sedemikian, perempuan akhirnya juga dijadikan sebagai sarana istilahnya yang semacam apa istilahnya orang Iran bilang kolo barang ya, barang dalam artian di sini pemenuhan syahwat laki-laki. Ya. Jadi seperti itu perjalanan perempuan. Hingga sekarang sebenarnya seperti itu. Saya kemarin misalnya lihat iklan, apa hubungannya barang. Jadi dia promosi gergaji yang kuat. Mestinya kan laki-laki yang kuat badannya misalnya yang gergaji. Perempuan cantik. Apa hubungannya perempuan cantik dengan ini untuk ya seperti itu. Dunia pengiklanan sekarang sangat mengeksplorasi perempuan. Oke, kita tinggalkan itu. Jadi ya seperti itu. Jadi Nabi juga menunjukkan suatu apa istilahnya reaksi terhadap suatu peradaban yang sudah mendarah daging di dunia Arab. Ya, sangat ya istilahnya menunjukkan pemuliaan terhadap perempuan. Kita akan melihat banyak riwayat menjelaskan tentang kemuliaan atau pemuliaan terhadap perempuan. Ya. Jadi ada riwayat misalnya kalau anak perempuan itu adalah rahmat. Ya. Kalau anak laki-laki nikmat, anak laki-laki dimintai pertanggungjawaban. Karena nikmat itu dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau rahmat adalah karunia dari Tuhan. Siapa yang mempunyai anak perempuan sebanyak 4, niscaya dia menjadi penghuni surga. Ya, seperti itu, banyak riwayat menjelaskan seperti itu. Jadi Ustaz Juliadi itu penghuni surga, hati-hati. Karena 4-nya anak perempuannya. Mana ki Ustaz Juliani? Ya. Zahra, Kanza, Zainab, Hania, Zainab 4. Ini semacam intermezzo tentunya. Nah, kita lanjut. Jadi terdapat riwayat yang banyak menjelaskan bahwa Nabi mencium tangan Hazrat Fatimah. Dan apabila beliau pulang dari perjalanan, pertama beliau pergi menemui putrinya. Dan ketika beliau akan berangkat bepergian, dia istilahnya kalau bahasa Persia Hudohofis yakni memberi selamat tinggal terhadap putrinya, menyatakan selamat tinggal. Jadi istilahnya perilaku Nabi ini sendiri menunjukkan
semacam seorang anak yang penuh adab terhadap orang tuanya. Ya. Nah, di mana nanti Hazrat Fatimah itu yang akan istilahnya menyediakan apa yang dibutuhkan Nabi. Jadi semacam seorang ibu yang bertindak ketika sang anak ingin bepergian, dia menyediakan bekal perjalanan anaknya. Nah, demikian pula kita akan lihat penjelasan sejarah bagaimana Hazrat Fatimah itu berlaku sebagai perawat ayahnya di dalam perang. Ya. Ketika Nabi terluka, dia seperti seorang perawat yang merawat Nabi. Jadi dia meletakkan obat pada luka-lukanya, membersihkan dan lain sebagainya. Jadi ini semacam perilaku seorang ibu yang penuh kasih terhadap seorang anak. Nah, ini satu tinjauan. Meskipun mungkin tinjauan ini banyak kita lihat apa istilahnya berhubungan dengan sejarah, ya, tapi saya pikir bukan ini yang asli dalam permasalahan Ummu Abiha itu, ya, bukan ini yang asli menurut saya. Ya, ada yang lebih daripada hal itu, sehingga Nabi menunjukkan ya bagaimana memuliakan Hazrat Fatimah Zahra. Yang kedua, jadi itu yang pertama tadi, Maula Muhammad Ali Ansari berkata, ya, poin yang membuat istilahnya Hazrat Fatimah mendapatkan kunyah Ummu Abiha itu karena dari sisi penunjukan kecintaan, ya, dan bukan sesuatu yang lain. Karena apabila manusia, ya, mencintai anak atau sesuatu yang lain, ya, maksudnya dia mempunyai kecintaan yang sangat besar terhadap anak atau terhadap sesuatu yang lain, maka penampakan atau penunjukan kecintaannya itu, ya, apabila dia seorang perempuan, maka dia istilahnya khitab kepadanya. Khitab itu istilahnya berbicara kepadanya, ya, dengan ya ummah, ya, itu bahasa Arab, ya ummah, yakni wahai ibu, ya ummah. Nah, tapi kalau ia seorang laki-laki, ya abah, wahai ayah, ya, seperti itu. Nah, jadi tinjauannya ini bahwa seorang, ya, istilahnya itu dipanggil demikian berkedudukan, makanya dia dipanggil ya amma, sebenarnya bukan ibunya istilahnya, tapi semacam berkedudukan seperti ibunya, atau memanggil ayahnya demikian ya abah sebagai berkedudukan, ya, seperti ayah. Dan ini di dalam tradisi Arab, ya, tradisi Arab itu suatu perkara yang berkembang atau menyebar, ya. Nah, yang menguatkan pandangan ini adalah ucapan pemilik kitab Kashful Gamma, di mana dia mengatakan innan nabi kana yuhibbuha wa yukanniha bi ummi abiha. Artinya sesungguhnya Nabi mencintai putrinya, yuhibbuha, mencintai Hazrat Fatimah, wa yukanniha, dan memberi kunyah padanya, bi ummi abiha. Jadi ini salah satu pandangan juga. Saya juga tidak terlalu istilahnya seret dengan pandangan ini, ya. Nah, yang ketiga, nah ini agak sedikit inilah
Karena Tuhan istilahnya menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi itu dengan kunya Ummahatul Mukminin. Jadi semua istri Nabi itu adalah Ummul Mukminin. Ummahatu jamaknya ya. Jadi semua istri-istri Nabi itu adalah Ummul Mukminin. Jadi mempunyai kunyah Ummul Mukminin. Di mana tentunya menunjukkan kemuliaan, ya. Nah, karena itu ada kemungkinan di dalam benak para istri-istri Nabi tersebut, ya, bahwa mereka itu mempunyai ketinggian dari semua perempuan-perempuan, dari semua wanita-wanita, ya, karena mereka sudah punya kunyah Ummul Mukminin, ya. Dan boleh jadi mereka juga memandang diri mereka lebih tinggi daripada putri Nabi Hazrat Fatimah Zahra. Oleh sebab itu, untuk menolak bentuk-bentuk syubha ini dalam benak mereka atau dalam pemikiran, ya, maka itulah Nabi memberi kunyah kepada putrinya dengan Ummu Abiha, ya, sehingga tidak ada lagi tempat was-was, ya, tidak ada lagi tersisa was-was bahwa pada hakikatnya Fatimah, Hazrat Fatimah itu, ya, kedudukannya lebih tinggi dari semua wanita-wanita termasuk istri-istri Nabi, ya. Selain itu kan dikuatkan dengan riwayat, ya, seperti riwayat Innal Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin, ya, minal awal wal akhir. Nanti mungkin akan ada penjelasan seperti itu, bahwa sesungguhnya Fatimah itu dia adalah penghulu, ya, perempuan-perempuan seluruh alam, ya, dari awal dan akhir. Berbeda misalnya Hazrat Maryam, ya, beliau juga adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, tetapi pada periodenya, pada masanya. Boleh jadi misalnya sebelum masanya juga, ya, masa dari Hazrat Hawa misalnya sampai masanya, dia pada saat itu adalah perempuan yang paling tinggi, Sayyidatul Nisa, ya. Tapi dia tidak sampai akhir, ya. Dia tidak sampai akhir. Kalau Hazrat Fatimah, dia Sayyidatun Nisa'il Alamin dari awal dan akhir. Jadi mencakupi semua perempuan sejak Hazrat Hawa, ibunya manusia, ibunda kita semua, ya, ibunda manusia, sampai nanti manusia yang paling akhir kehidupannya. Ya, ini Hazrat Fatimah mempunyai kedudukan yang paling tinggi di antara mereka semua. Ya. Jadi ini juga salah satu tinjauan kenapa Hazrat Fatimah mendapatkan gelar atau kunyah Ummu Abiha, itu untuk menolak sangkaan bahwa Ummul Mukminin pada istri-istri Nabi itu lebih tinggi daripada Hazrat Fatimah. Ya, jadi dengan kata lain, Tuhan dengan penisbahan terhadap itu kunyah yang lewat nabinya terhadap Hazrat Fatimah untuk memahamkan, ya, masalah ini, bahwasanya para istri-istri Nabi atau istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kendati pun kalian ini adalah Ummul Mukminin semua, ya, tetapi Hazrat Fatimah itu malah dia adalah Ummu Abiha, yakni nabi. Kalau kita mau analisa, ya,
Nabi itu kan mukmin. Mukminin, ada nabi. Nabi puncaknya mukmin. Ya. Kalau Hazrat Fatimah menjadi ummu puncaknya mukmin, tentu ya yang lainnya yang menjadi ummu mukminin yang dibawanya Nabi, ya tentu tercakupi juga. Seperti itu. Oleh karena itu tentu kunyahnya Hazrat Fatimah dari segi tingkatan dia lebih utama daripada kunyah Ummul Mukminin itu. Nah, yang keempat ini saya lebih istilahnya cenderung, dan saya juga pernah memang dapati dari penjelasan seorang ulama tersebut barusan datang di Jakarta. Namanya Ayatollah Syekh Ansari ya, kalau tidak salah ya. Nah, beliau menjelaskan bahwa Hazrat Fatimah itu mempunyai kunyah ya, meskipun zuhurnya makna mungkin kita lebih cenderung pada pertama ya, tapi ya makna ini ya yang juga mempunyai tinjauan dengan pendekatan kata itu sendiri, di mana kata itu sendiri punya makna secara bahasa ya asal dan tempat istilahnya istima, berkumpul, sebagaimana ahli bahasa mengisyaratkan ya. Maka ummul qaum misalnya, ummul kitab, ummul qura ya itu berhubungan masalah kemasyarakatan. Istima itu ummul qaum, ummul kitab, yakni penghimpunan ya. Ummul kitab asli. Jadi ummul kitab aslinya kitab, di mana di situ semua terkandung ya ayat-ayat ilahi. Ya. Ummul qaum, ummul qura ya. Oleh karena itu bisa dikatakan tujuan Nabi memberi kunyah Hazrat Fatimah dengan Ummu Abiha itu bahwasanya putrinya itu adalah asas dan akar daripada pohon risalah. Ya. Jadi asal itu kan akar juga ya, asal adalah akar. Ya. Jadi bahwasanya putrinya itu dia berikan kunyah Ummu Abiha karena dia adalah akar pohon risalah. Ya. Nah, terdapat riwayat dari Imam Baqir yang menguatkan pandangan ini. Beliau berkata, Nabi Tuhan itu adalah pohon taibah. Jadi ini kandungan riwayatnya dalam penjelasannya, yaitu Nabi Tuhan adalah pohon taibah, dahannya adalah Ali, serta akarnya adalah Fatimah, dan buahnya adalah anak-anak Fatimah, anak keturunan Fatimah, serta bunga-bunga dan dedaunannya adalah syiah beliau. Ya. Jadi ini satu riwayat terdapat di dalam kitab jadi Majma'ul Bahrain ya, dan dalam Maddah Syajar jilid 2 halaman 484.
Nah, tentu kalau tidak ada akar maka pohon tidak bisa tumbuh subur. Bahkan ya dia akan mengalami kering dan pada akhirnya mati. Demikian pula kalau tidak ada hasrat zahra, maka pohon Islam ini tidak akan mengalami pertumbuhannya yang subur. Karena pertumbuhan pohon membutuhkan ya istilahnya atau ia mengambil makanan dari akar, dari asal. Ya. Dan pohon syariat Islam ini dengan mujahadah serta pembelaan hasrat ya Fatimah terhadap kepemimpinan atau imamah suami beliau Imam Ali mendapatkan ketinggian. Jadi begini ya. Islam ini kan pada hakikatnya ada beberapa fase dalam perjalanan historisnya yang sangat genting dan penting sekali ya. Pertama tentunya bi'sa nabi ya, bisa nabi, yakni nabi mendapatkan wahyu ilahi dan diangkat sebagai nabi dan rasul. Tentu ini adalah peristiwa yang sangat penting. Hijrah nabi bisa disebut penting tapi tidak sebegitu penting dengan bi'sa dan yang lain ya. Karena nabi sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat Madinah ya. Jadi sebenarnya di Mekah ya nabi berdakwah mendapat pengikut dari Mekah tapi tidak sebegitu besar ya. Bahkan nabi mendapatkan penentangan yang keras sekali di Mekah ya. Sampai titik kulminasinya nabi mau dibunuh kan ya. Pada malam ada lagi namanya itu saya lupa. Nah, yang mana Amirul Mukminin ini yang isar ya. Isar itu yakni berkorban. Isar berkorban. Dan berkorban itu bukan hanya seputar harta ya, bahkan sampai jiwa. Nah, di sini Amirul Mukminin sudah rela berkorban jiwa. Ya, karena nabi sudah akan dibunuh ya, dan dia menggantikan nabi di tempat tidurnya ya. Jadi Amirul Mukminin yang tidur di tempat tidur nabi, sementara nabi bergerak malam itu hijrah ke Madinah. Nah, para orang-orang yang sudah bersedia membunuh nabi itu menyerang masuk. Tapi ketika mereka hendak membunuhnya, dia dapati Imam Ali di situ. Ya, segeralah mereka tidak membunuh Imam Ali, tapi mau mengejar Nabi. Ya, jadi di sini ada ayat itu minan nasi may yasri, kalau tidak salah ayatnya, wa minan nasi may yasri nafsahu butigaa mardatillah. Jadi di antara manusia itu ada yang menggadaikan jiwanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Menurut sebagian ya, atau ahli tafsir menjelaskan latar belakangnya adalah berhubungan dengan Amirul Mukminin yang mau berkorban, mengorbankan jiwanya ya demi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini kita lihat bahwasanya ya hasrat Fatimah ya pada momen ketika Rasulullah wafat ya kan terjadi dua kubu, kubu Ahlul Bait dan kubu sahabat ya. Ya, sahabat berkumpul di suatu tempat di Saqifah ya untuk memilih pemimpin. Sementara ya menurut versi Ahlul Bait pemimpin itu sudah ditunjuk Nabi, yaitu Amirul Mukminin Ali. Ya. Sekiranya hasrat Fatimah bukan perjuangan hasrat Fatimah, ini bisa saja hilang ini. Ya, bisa saja hilang ini. Permasalahan kepemimpinan setelah Nabi itu harus langsung ke Amirul Mukminin, tapi tidak boleh lewat
kepemimpinan yang lain sebagai khalifah-khalifah, sebelumnya nanti keempat misalnya Amirul Mukminin, ya. Nah, di sini Hazrat Fatimah punya peran sangat besar, di mana beliau itu tidak sedikit pun pernah istilahnya berlaku ramah terhadap yang dipilih sebagai pemimpin. Jadi tidak pernah berlaku ramah. Apalagi istilahnya melakukan suatu perbuatan membenarkan permasalahan Sakifah tersebut, ya. Jadi tidak pernah. Nah, sekarang kan kalau kita ya disajikan pertanyaan, misalnya Hazrat Fatimah yang sedemikian mempunyai kemuliaan diperhadapkan dengan yang dipilih sebagai khalifah, sementara ini keduanya berlawanan, ya. Dan Hazrat Fatimah tidak pernah melakukan bayat. Apa artinya itu tidak pernah melakukan bayat? Yakni beliau tidak menganggap sah kepemimpinan ini, ya. Jadi tidak pernah melakukan bayat, artinya apa? Menganggap bahwa kepemimpinan ini tidak sah. Sekarang kalau kita diperhadapkan, mana kita mau pilih? Pemihakan Hazrat Fatimah terhadap kepemimpinan Ali kah, atau yang dipilih ini sebagai khalifah? Yang mana benar? Kalau kita mau istilahnya secara simpel, yang mana benar kira-kira? Apakah pandangan Hazrat Fatimah yang demikian dimuliakan, ya? Jadi kalau kita mau mencari keutamaan Hazrat Fatimah lewat ayat suci Al-Quran itu sangat banyak, ya. Jadi banyak sekali ayat suci Al-Quran menyinggung keutamaan Hazrat Fatimah. Ada yang mengatakan 30 lebih, ada bahkan mengatakan 60 dan lain sebagainya, ya. Tapi cukuplah seperti misalnya ayat mubahalah, ya. Cukuplah ayat tadhir, cukuplah misalnya ayat Al-Kautsar atau surah Al-Qadr dan berbagai yang lainnya, ya. Dengan misalnya yang berposisi dipilih sebagai khalifah ini, ya. Jadi di sini peran beliau menunjukkan bahwa ini tidak sah, ya. Kepemimpinan yang dipilih di Sakifah itu tidak sah. Buktinya bahwa ini Hazrat Fatimah tidak pernah, ya, menganggap sah pemilihan tersebut. Dan di sini istilahnya keilmuan Hazrat Fatimah itu juga tertunjukkan secara melebihi, ya, jangkauan pemikiran kita. Sampai akhir hayat beliau juga untuk membuat permasalahan ini, kalau bahasa orang Persia itu namanya ruswah, ya, bermasalah. Itu di dalam kematian beliau sama sekali beliau meminta untuk dikubur pada malam hari, di mana supaya tidak ada orang mengenali kuburannya, ya. Jadi ini kan menjadi tanda tanya, ya. Jadi tidak ada orang mengetahui di mana kuburannya. Kemudian dia mewasiatkan kepada suaminya Amirul Mukminin bahwa jangan khalifah-khalifah ini atau pemuka-pemuka ini, ya, itu datang menjenguk dia punya mayat. Jangan datang istilahnya tasyik jenazahnya, tidak boleh, ya, tidak boleh sama sekali, ya. Itu peran yang sangat besar sekali dilakukan Hazrat Fatimah dalam sejarah Islam, ya. Adapun nanti kemudian Imam Hussein adalah periode berikutnya, ya. Jadi di sini Imam Ali dia sebagai pemilik, ya, hak terhadap kepemimpinan, ya, butuh pembela. Nah, pembelanya adalah Hazrat Fatimah, ya. Jadi pembelanya adalah Hazrat Fatimah dan sangat sedikit yang lainnya. Dan itu juga penuh dengan apa istilahnya ketakutan mereka, ya. Kecuali Hazrat Fatimah yang tidak ada ketakutannya. Bayangkan itu, ya. Seorang perempuan tapi tidak ada ketakutannya, ya. Yang lain takut. Hazrat Fatimah berjalan ke sahabat-sahabat mengajak mereka untuk merebut kekuasaan, tidak ada yang mau, ya. Hanya segelintir orang misalnya, ya, yang juga, ya, istilahnya masih. Nah, jadi seperti ini.
Realitas sejarah yang tidak bisa kita tolak. Maksud saya, ya, tidak bisa kita tolak. Itu terekam di dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat. Ya. Ya, boleh jadi misalnya kita tidak boleh menjadikan faktor ini perselisihan di antara kaum muslimin. Tapi bahwasanya mau disimpan di museum dan tidak diungkap tidak boleh juga. Ya. Karena ini berhubungan dengan fakta sejarah Islam. Kita membahas perang Uhud, perang Badar, perang yang lain misalnya. Ya, ini juga adalah salah satu bahagian sejarah yang harus kita ungkap. Sebagaimana misalnya peristiwa Karbala itu senantiasa akan diungkap peristiwanya itu. Ya. Nah, ini kunyah daripada Hazrat Fatimah sudah selesai. Sekarang ada juga alqab Hazrat Fatimah, lakab. Alqab jamak dari lakab. Ya. Lakab itu bisa disebut sebagai julukan. Ya, julukannya. Kalau kunyah tadi bukan julukan. Jadi semacam apa ya? Gelarkah? Jadi itu orang Arab ada yang namanya kunyah, ada yang namanya juga lakab. Ya. Terkait lakabnya Hazrat Fatimah, selain yang terhimpun daripada hadis, ya, sangat banyak juga misalnya para ulama memberikan lakab terhadap beliau, menyinggung, ya, lakab beliau itu sampai ada 100. Sampai ada 100. Nah, ada seseorang dia menyusun 100 itu dalam bentuk istilah mereka itu manzumah. Manzumah itu semacam disusun dengan apa istilahnya, dengan bahasa yang singkat tapi memuat semuanya. Ya, saya akan membacakan saja sepenggalnya, tidak semuanya karena panjang. Di sini dia mulai mengatakan alqabu bintil Mustafa katsira. Jadi lakab-lakab putri Al-Mustafa Nabi maksudnya adalah banyak. Ya, nazamtu minha nabzatan yasira. Jadi saya menyusunnya secara tertib, secara rapi di antaranya, ya, supaya dia mudah. Ya. Nafsi fadaha wa fada abiha. Jadi diriku, ya, istilahnya tebusannya dan tebusan ayahnya, maksudnya Nabi tentunya. Wa ba'liha dan suaminya al-wali ma'a baniha. Ya, ini suaminya Amirul Mukminin wali, ya, bersama baniha anaknya. Nah, ini mulai lakabnya. Sayyidatu Insiyah Haura. Jadi kalau ada nama-namanya di sini semuanya itu istilahnya dari Hazrat Fatimah ini bagus. Sayyidatu Insiyah Haura. Jadi nama Haura banyak kita temukan, Insiyah juga. Nuriyah Haniyatu Azra. Jadi ada juga Azra. Siapa punya nama Azra misalnya? Ya, Karimatu Rahimah Syahida, Afifatu, ya, Kani'atu Rashida, Syarifatu Habibatu Muhtarama. Syarifah namamu kau Syarifah atau gelarmu? Ada Syarifah? Tidak ada. Ada namamu ini Syarifah yang ditulis itu atau gelarmu? Seperti misalnya orang Makassar kan pakai Andi. Oh, yang kayak Andi itu, saya kira namanya yang Syarifah. Oh, seperti itu. Tidak ada masalah juga. Syarifah yakni zuriya Nabi. Syarifah, Habibah, ya, Muhtarama, Sabira, Salima, Mukarrama, Safiyah, Alima, Alima, Maksuma, Maksuba, Mazluma, Maimunah, Mansura, Muhtashama, Jamilah, Jalilah, Muazzama. Ya, ini semuanya. Jadi istilahnya kalau butuh ada mau kasih nama seseorang bisa diambil dari sini. Jadi ada 100 panjang pembahasannya. Nah, jadi lakab ini selesai. Kita sekarang memasuki nama-nama beliau. Ini sudah jam berapa ya? Lagi sekitar kira-kira 10 menit kita. Nah, nama-nama suci beliau, ya, saya pernah dalam sebuah ceramah mengutip ada 9 nama beliau menurut riwayat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mungkin, ya, disebutkan semuanya itu.
Nah, pertama Fatimah. Ya. Fatimah itu istilahnya dari akar kata Fatem, yang di dalam bahasa Arab punya arti terpotong, terpisah, ya. Karena itu Fatimah yaitu dia terpisah dari setiap keburukan. Yunus bin Zabyan dari Imam Ja'far Shadiq menukil, nah ini ternyata riwayatnya, bagi hasrat Fatimah di sisi Tuhan itu ada 9 nama. 9 nama itu Fatimah, 1 Siddiqah, 2 Mubarakah, Tahirah, Zakiyah, Radiyah, Mardiyah, Muhaddasah, dan Zahra. Jadi ini 9 nama beliau. Lantas beliau berkata, apakah kamu tahu tafsiran kata Fatimah? Jadi Imam Shadiq yang bertanya ini kepada sahabat-sahabatnya, apakah kamu tahu kalimat Fatimah atau kata Fatimah? Ya, mereka berkata tentunya, ya beritahulah kami, ya, Anda lebih tahu. Nah, Imam Ja'far Shadiq berkata futimat minas syarri, ya, yaitu beliau ya terjaga dari segala keburukan, ya, atau beliau terputus, terpisah dari segala bentuk keburukan. Lantas beliau berkata, jika tidak ada Amirul Mukminin Ali alaihissalam, maka tidak ada sekupunya Hasrat Fatimah. Tidak ada sekupunya Hasrat Fatimah hingga hari kiamat di seluruh alam, dari zaman Hasrat Adam hingga akhir dunia. Nah, sumbernya ini adalah kitab Usul Kafi jilid 1 halaman 461, Biharul Anwar jilid 43 halaman 10. Jadi perkataan Imam Ja'far Shadiq terakhir ini bahwa sekiranya tidak ada Amirul Mukminin maka tidak ada sekupunya Hasrat Fatimah sampai hari kiamat di seluruh alam, ya, dari zaman Hasrat Adam sampai akhir dunia, ya. Sekupu artinya setara, ya. Jadi Hasrat Fatimah sesuai dengan sejarah itu sebenarnya dilamar para pembesar-pembesar ketika itu, ya. Jadi datang mereka melamar kepada Nabi, tapi tidak ada yang diterima. Tentu Nabi tidak akan istilahnya menyalahi sebuah riwayat dari beliau sendiri, ya. Jadi siapa yang datang dan yang datang itu melamar adalah orang baik agamanya, orang baik akhlaknya, ya, kalau dia ditolak, maka tunggulah bencana, ya. Ada riwayat seperti itu, ya. Jadi ya istilahnya yang datang itu ditolak berarti bukan yang punya kriteria itu, kan seperti itu, ya. Dan tidak cocok untuk putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sekupu lah, ya. Oleh sebab itu, ya, Nabi menolak. Jadi seperti itu. Nanti Amirul Mukminin yang istilahnya ini dia nikahkan dengan putrinya, dan itu ada pembahasan tersendirinya, lebih daripada sekedar hanya semacam pernikahan biasa, ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat permasalahan terkait masalah sekupu, ya itu sangat penting di dalam pernikahan. Nah, di sini ada poin yang dia punya sumber dari kitab Ilal Syara'i. Ilal Syara'i ini adalah suatu kitab dinisbahkan kepada Imam Ja'far Shadiq, ya. Juga terdapat di dalam Usul Kafi
babul hujjah. Ya. Di situ dijelaskan bahwasanya nama Fatimah itu disampaikan Tuhan dari jalan wahyu kepada Nabi. Ya, jadi bukan cuma misalnya dari Nabi, tapi disampaikan ya oleh Tuhan. Nama Fatimah itu dari jalan wahyu. Nah, sekarang kita akan meninjau beberapa hal dari penamaan Fatimah terhadap Hasrat Zahra tentunya. Ya, kita bisa mengatakan penamaan Fatimah terhadap Hasrat Zahra, atau penamaan misalnya Fatimah terhadap Hasrat yang tadi disebut nama-namanya itu, ya Siddiqah misalnya, atau Muhaddasah, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syakallahu laki ya Fatimah isman min asma'ihi bawal fatir wa anti Fatimah." Artinya bahwasanya ya Allah itu memisahkan, jadi wahai Fatimah, ya Tuhan memisahkan sebuah nama dari nama-namanya atasmu, untukmu, ya, dan itu adalah Fatir, dan kamu adalah Fatimah, ya. Ini satu riwayat. Kemudian riwayat dari Imam Shadiq alaihissalam, ya beliau di dalam menjelaskan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-laila itu adalah Fatimah. Jadi al-laila malam adalah Fatimah, wal qadru adalah Allah. Faman arafa Fatimah haqqa ma'rifatiha, barang siapa yang mengenal Fatimah sebenar-benar ma'rifatnya, pengetahuan terhadapnya, faqad adraka lailatul qadar, maka ia mendapati Lailatul Qadar. Wa innama summiyat Fatimah, sesungguhnya dia dinamakan Fatimah li'annal khalqa futimu an ma'rifatiha, karena ciptaan itu ya istilahnya terpisah atau terputus dari ma'rifat terhadapnya. Nah, jadi tentu sebenarnya di dalam mema'rifati manusia seperti Hasrat Fatimah ini, karena beliau adalah insan kamil sebagaimana insan kamil lainnya, Imam Ma'sumin alaihissalam, dan terutama adalah Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wasinya Amirul Mukminin alaihissalam itu tidak akan sampai ya pada hakikat ma'rifat terhadapnya. Tapi tentunya bukan berarti juga tidak ada ma'rifat kepadanya, ya, karena kalau tidak ada ma'rifat terhadap mereka itu adalah kejahilan. Ada tapi tidak akan mencakupi. Sama juga kita kepada Tuhan, kan ma'rifat kita kepada Tuhan ya bukan istilahnya tidak ada sama sekali, ya, tapi tidak akan sampai, bahkan ya sangatlah sedikit sekali ya ma'rifat manusia terhadap penciptanya. Nah, untuk tentunya meningkatkan pengetahuan terhadap mereka yang mempunyai kedudukan tinggi ini, istilahnya adalah membawa diri kita naik, ya, membawa diri kita naik sedemikian, misalnya naik sampai ya pada suatu tingkatan di mana bisa dicapai oleh kita atau manusia pada umumnya. Ya, jadi mereka ya mempunyai pengenalan satu dengan lainnya, yakni Nabi mengenal Amirul Mukminin sehakikat-hakikat pengenalan. Sebaliknya Amirul Mukminin kalau dia di bawah satu tingkat daripada Nabi dari segi kedudukan, tentu pengenalannya tidak akan mencakupi Nabi, apalagi kepada Tuhan misalnya, kan seperti itu logikanya, ya. Jadi semua mewujud di bawah ini pengenalannya sebatas tingkatan dirinya terhadap di atasnya, ya. Tapi yang di atas itu terhadap yang di bawah mencakupi pengenalan secara keseluruhan, ya. Makanya Allah di dalam perspektif misalnya falsafah sadrak
puncak daripada kedudukan eksistensi, berada pada puncak dan mencakupi kesempurnaan seluruh yang di bawahnya, maka pengetahuannya terhadap semuanya itu mencakupi secara keseluruhan, ya seperti itu. Ya. Tapi yang di bawah ini dalam kadar ya derajatnya, dirinya dalam kadar ketinggian makam dan kedudukan eksistensinya. Oleh sebab itu, untuk mengenali seperti Hazrat Fatimah ini dengan pengenalan yang sebenar-benarnya ya tidak bisa tercapai. Tetapi tentunya dengan kadar kenaikan eksistensi yang bisa kita raih ya, itu kita bisa sampai pada pengenalan tingkat itu. Dan sedemikian juga terhadap Lailatul Qadar. Ya. Jadi pengenalannya itu dalam tingkatan di mana kita mempunyai derajat, ya, derajat dan makam. Ya, tapi kita ini kan lebih banyak mengenali yang istilahnya alam materi ini, yang alam paling rendah ini. Ya, kita tidak punya pengenalan terhadap alam misali. Ya, alam misali. Ya, apalagi masuk kepada alam ukul, ya, alam para malaikat. Pengenalan di situ kita harus membawa diri ke alam misali kalau ingin mengenali misalnya manusia-manusia yang ada di alam misali atau ruh-ruh yang ada di alam misali. Ya. Setidaknya lewat mimpi itu paling lemah. Jadi awalnya itu lewat mimpi. Kalau sudah dalam kesadaran itu sudah tinggi. Tapi awalnya lewat mimpi sadikah. Ya, ketemu dengan ruh-ruh manusia suci dengan lewat mimpi. Itu sudah istilahnya adalah. Nah, terdapat riwayat lagi, ya kita sudah berakhir sepertinya waktunya. Ya sedikit saya bacakan lagi riwayat. Nabi bersabda, innama submiyat ibnati Fatimah li'annallaha fatamaha wa fatama muhibbiha aninnar. Ini yang sudah pernah saya bawakan dalam ceramah dan menyenangkan kita. Ya. Apa itu? Yaitu sesungguhnya putriku dinamakan Fatimah karena Allah, ya, fatamaha, ya, memisahkan dia dari neraka atau memisahkan dia dari segala keburukan, wa fatama muhibbiha, dan memisahkan para pencintanya aninnar, dari neraka. Ya. Nah, di hadis yang lain dari Amirul Mukminin, innama summiyat Fatimah li'annallaha fatama man ahabbaha aninnar. Kandungannya sama, tapi hanya bahasanya yang beda. Kalau Nabi muhibbiha dia pakai, kalau Amirul Mukminin pakai ahabbaha, yang mencintainya. Kalau muhibbiha pecintanya, kalau ahabbaha mencintainya. Yakni dia dinamakan Fatimah karena Allah memisahkan orang yang mencintainya dari neraka. Ya, kita akan tutup pembahasan sekarang bagaimana jalan mencintainya. Ini yang paling penting. Ya. Jadi jalan yang simple untuk lepas dari neraka mencintai Hazrat Fatimah sebenarnya. Ya. Tapi bagaimana mencapai kecintaan kepadanya? Nah, ini yang paling penting. Caranya untuk mencintai Hazrat Fatimah tersebut. Tidak ada pepatah bahasa Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Kan begitu? Sayang ini sebenarnya pengganti cinta. Tidak kenal tidak cinta. Makanya tangga awal untuk mencintai Hazrat Fatimah mengenali beliau. Setelah mengenali beliau dengan berbagai kelebihan dan keutamaan, perlahan-lahan menyucikan diri untuk mencintai orang-orang yang mempunyai keutamaan. Jadi mencintai wali Tuhan itu salah satu sisi sebenarnya yang harus kita usahakan.
Ya, untuk terhubung langsung kepada Tuhan, mencintai Tuhan itu panjang sekali. Tapi mencintai wali Tuhan itu lebih pendek jalannya. Tapi siapa yang mencintai wali Tuhan berakhir pada kecintaan kepada Tuhan. Siapa yang mencintai wali Tuhan berakhir kepada kecintaannya kepada Tuhan. Ya. Istilahnya kalau kita sudah dekat nih kepada kecintaan Tuhan, ya dengan mudah terangkat satu langkah lagi kan sampai pada kecintaan Tuhan. Ya. Jadi pertama kita harus mencintai ya wali Tuhan supaya kita ini bisa selamat dari neraka. Karena untuk diri kita ini ya semuanya tidak bisa kita jamin. Bukan jamin lah. Ya. Istilahnya kita harus akui diri kita ini penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan segala-galanya. Ya. Tapi mereka ini adalah manusia yang suci, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pemberi syafaat. Ya, dengan jalan mencintai mereka, semoga kita ini mendapatkan syafaatnya. Ya, jadi setiap kali misalnya kita ini harus mengingat, ya beliau kalau perlu kadang kita mengirimkan Al-Fatihah. Ya, seperti hari ini kita punya imam zaman, sejauh apa kita punya hubungan dengan Imam Mahdi? Ya, setiap hari adakah kita ingat imam zaman? Ya, itu harus kita lakukan penghubungan kita terhadapnya. Nah, saya pikir inilah yang bisa saya bahaskan hari ini. Masih tersisa tentunya penjelasan tentang Hasrat Fatimah ini, tapi dengan kadar ini saya kira cukuplah ya. Kita nanti akan beralih kepada nama berikutnya dari Hasrat Fatimah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. علي وحسين وحسن